Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Puspira, NIM 1902902 dari Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan media yang sudah saya buat, yaitu menggunakan aplikasi AdaPlus dengan materi peluang fungsi trigonometri. Berikut media yang sudah saya buat. Berikut adalah tombol untuk memulai pembukaan media, yaitu dengan klik tombol start. Maka di sini adalah halaman utama dari media tersebut. Di sini ada beberapa tombol, yaitu ada tombol petunjuk, silabus, materi, kuis, dan juga tugas. Nanti peserta didik dapat mengklik tombol petunjuk untuk melihat petunjuk penggunaan media tersebut. Maka akan muncul petunjuk dari penggunaan media tersebut, di mana di sini ada keterangan dari masing-masing tombolnya. Kemudian klik tombol home untuk kembali ke menu utama. Dan selanjutnya yaitu silabus. Adapun silabus dari materi ini adalah kompetensi intinya, yaitu KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kehidupan bangsa. KI 4 yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah kompeten dan ranah akses sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ada kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun indikator dari materi ini yaitu indikator 3.3.1 menjelaskan konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Indikator 3.3.2 mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Indikator 4.3.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah melihat media pembelajaran interaktif ini, siswa didik dapat membedakan definisi turunan fungsi aljabar dengan turunan fungsi trigonometri dengan benar. Yang kedua, membuktikan sifat-sifat turunan fungsi dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri dengan benar. Yang keempat, menelaah masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifatnya dengan benar. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri dengan benar. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri dengan benar. Setelah ini dapat membuka tombol home untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu masuk kepada materi. Di sini ada juga beberapa tombol, ada pengertian, grafik, dan contoh. Setelah ini dapat mengklik salah satunya. Di sini akan dimunculkan kepada tombol pengertian. Di sini apakah Ananda semua masih ingat mengenai limit fungsi aljabar dan trigonometri? Data kaitan antara turunan fungsi dan limit fungsi. Pembelajaran kali ini juga akan berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diberikan di kolom komentarnya. Selanjutnya peserta didik dapat mencet tombol next. Maka akan ditentukan bahwa turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan dengan satu variabelnya. Fungsinya yaitu sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangin. Setelah itu dapat mengklik tombol next atau back. Kalau back akan kembali kepada halaman sebelumnya, sedangkan next akan lanjut kepada halaman selanjutnya. Turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x atau turunannya yaitu cos x. Jika fx sama dengan cos x, maka turunannya yaitu sin x. Jika fx sama dengan tan x, maka f aksen x atau turunannya yaitu sama dengan sekan kuadrat x. Jika fx sama dengan kotangan x, maka f aksen x sama dengan negatif kosekan kuadrat x. Yang kelima, jika fx sama dengan sekan x, maka f aksen x sama dengan sekan x dikali tan x.
Jika fx sama dengan kosekan x, maka f aksen x sama dengan negatif kosekan x dikali kotangen x. Adapun bentuk lain dari fungsi trigonometri dan turunannya. Yang pertama, jika fx sama dengan a sin bx dikurang a ditambah c, maka f aksen x sama dengan a b cos b negatif a ditambah x. Yang kedua yaitu jika fx sama dengan a cos b x dikurang a ditambah c, maka f aksen x sama dengan a b sin b negatif a ditambah x ditambah c. Beberapa sifat-sifat turunan fungsi yang itu. Yang pertama, jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan a x pangkat n dengan a konstanta real dan n bilangan real, maka f aksen x sama dengan a dikali n x n dikurang 1. Maka turunannya yaitu a dikali n x pangkat n dikurang 1. Yang ketiga, jika fx sama dengan ux plus minus px untuk ux dan px merupakan fungsi dengan variabel x, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus p aksen x. Jika fx sama dengan ux dikali px untuk ux dan px merupakan fungsi dengan variabel x, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali px ditambah p aksen x dikali u aksen ux. Kelima, jika fx sama dengan ux per px untuk ux dan px merupakan fungsi dengan variabel x, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali px dikurang p aksen x dikali ux per px dikuadratkan. Adapun bentuk grafik dari turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Berikut adalah grafik dari turunan fungsi trigonometri dengan fungsinya yaitu fx. Yang kedua, grafik dari turunan fungsi cos x dengan turunan sama dengan negatif sin x. Yang ketiga adalah fungsi trigonometrinya yaitu sin x dan turunannya yaitu secant kuadrat x. Berikut adalah gambar dari grafik fungsinya. Selanjutnya yang keempat yaitu fx sama dengan 2 sin 2 dikali x dikurang 2 ditambah 1. Maka f aksen x-nya yaitu 2 dikali 2 cos 2 dikali negatif 2 ditambah x. Berikut adalah grafik fungsinya. Yang kelima yaitu 3 cos 2 dikali x dikurang 3 dikurang 1. Maka f aksen x-nya yaitu negatif 3 dikali 2 sin 2 dikali negatif 3 ditambah x dikurang 1. Dan berikut adalah gambar grafiknya. Berikut ini adalah tombol dari contoh soal. Peserta ini dapat mengetik salah satu nomornya, yaitu maka akan muncul soalnya. Misalkan dengan mencet tombol nomor 3, maka akan muncul soal yang ketiga. Di mana soalnya yaitu diketahui fx sama dengan secant t dikurang cos t, maka f aksen x adalah penjelasannya yaitu ingat kembali bahwa fx sama dengan secant t maka f aksen x sama dengan secant t dikali tan t. Fx sama dengan cos t, maka f aksen x sama dengan negatif cosecant t dikali kotangen t. Sehingga fx sama dengan secant t dikurang cosecant t. F aksen x sama dengan secant t dikali tan t dikurang negatif cosecant t dikali kotangen t. Dimana di sini dimasukkan turunan dari secant t dikurang turunan dari cosecant t, sehingga diperoleh secant t itu dalam bentuk sederhananya dapat juga dinyatakan dengan 1 per cosinus t dikali sinus t per cosinus t, ditambah karena dia negatif dikalikan negatif maka hasilnya positif.
1 per sin T dikali cos T per sin T sama dengan sin T per cos kuadrat T ditambah cos T per sin kuadrat T. Kemudian disederhanakan, maka diperoleh sin pangkat 3T ditambah cos pangkat 3T per sin T ditambah cos T dikuadratkan. Jika peserta didik ingin melihat contoh soal sebelumnya, dia dapat mengklik tombol back. Jika untuk melanjutkan ke soal berikutnya, dapat mengklik tombol next. Selanjutnya yaitu pada bagian kuis. Di sini ada petunjuk kuis, petunjuk penyelesaian kuisnya. Yang pertama, untuk mengerjakan kuis ini, silakan inputkan nama dan kelas Anda pada menu yang telah disediakan. Klik tombol mulai untuk mengerjakan kuisnya, maka Anda akan ditujukan pada soal kuis. Di sini ada peringatan bahwa kerjakan kuis dengan hati-hati dan teliti, dikarenakan jika Anda sudah mengetik salah satu jawaban, maka Anda akan lanjut ke soal berikutnya dan tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Klik next. Maka di sini ketikkan nama, kelas, kuisnya dapat mengklik tombol mulai. Ini ada beberapa soal, tadi dapat mengklik salah satu jawabannya. Maka di akhir akan terdapat bahwa akan muncul nama, kelas, dan skor yang diperoleh dari peserta didiknya. Selanjutnya peserta dapat mengulangi kuisnya jika ingin mengulangi dan juga dapat mengakhiri dengan mengklik tombol sini. Maka di sini ada tombol, setelah selesai mengerjakan kuis, di sini ada tombol tugas. Di sini ada 4 buah soal yang akan dikerjakan peserta didik sebagai tugasnya. Soal yang pertama, soal kedua, dengan menggunakan media ini, maka peserta didik akan lebih mudah memahami materinya. Namun kurang dari media ini adalah pendidik tidak dapat mengetahui siapa saja yang telah mengerjakan kuisnya. Dan di sini peserta didik dapat juga mengulangi jawaban dari kuisnya. Sekian presentasi media dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.